Halo guys, perkenalkan nama saya Irma Febrianti Wahongan, NIM 1810110549, mahasiswa farmasi Universitas Samratulangi Manado. Di video kali ini saya akan menjelaskan morfologi, anatomi, dan kandungan senyawa kimia dari daun sirih. Yuk kita simak videonya. Sebelum masuk ke anatomi, morfologi, dan kandungan senyawa dari tanaman sirih, saya akan menjelaskan tentang tanaman sirih. Sirih adalah tanaman asli Indonesia yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain. Di Indonesia, sirih merupakan flora khas Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai budaya, daun dan buahnya biasa dikunyah bersama gambir, pinang, tembakau, dan kapur. Mengunyah sirih telah dikaitkan dengan penyakit kanker mulut dan pembentukan squamous cell carcinoma yang bersifat malignan. Kapur sirih membuat pengerutan gusi yang dapat membuat gigi tanggal, walaupun daun sirihnya yang mengandung antiseptik sebagai pencegah gigi berlubang. Sirih digunakan sebagai tanaman obat atau fitofarmaka yang sangat berperan penting dalam kehidupan dan berbagai upacara adat dalam rumpun Melayu. Klasifikasi daun sirih: kingdomnya Plantae, division Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Piparelles, family Piparaceae, genus Piper, spesies Piper betulinum. Selanjutnya saya akan menjelaskan morfologi dari tanaman sirih. Tanaman sirih terdiri atas 4 bagian, yaitu daun, batang, akar, dan buah. Morfologi dari daun sirih berbentuk jantung, berujung runcing, tumbuh berselang-seling, bertangkai, teksturnya agak keras jika diraba, dan mengeluarkan bau khas aromatis jika diremas. Panjang daun sekitar 6-17,5 cm dan lebar daun sekitar 3,5-10 cm. Morfologi dari batang tanaman sirih yaitu batang sirih berwarna coklat kehijauan, berbentuk bulat, berkerut, dan beruas yang merupakan tempat keluarnya akar. Selanjutnya yaitu akar. Tanaman sirih memiliki akar tunggang yang bentuknya bulat dan berwarna coklat kekuningan. Akar tanaman sirih disebut akar pelekat. Yang terakhir buah. Buah sirih terletak bersembunyi, berbentuk bulat, berdaging, dan berwarna kuning kehijauan hingga hijau keabu-abuan. Selanjutnya ini merupakan gambar dari batang, buah, daun, dan akar dari tanaman. Selanjutnya yaitu anatomi tumbuhan sirih. Struktur dasar tumbuhan sirih tersusun atas. Pertama yaitu akar. Akar tumbuhan sirih tersusun oleh bermacam-macam jaringan dengan fungsi tertentu. Macam jaringan pada akar sirih, letak dan fungsinya akan dijelaskan pada tabel di bawah ini. Yang pertama yaitu jaringan epidermis atau eksodermis, letaknya bagian terluar akar yang berfungsi sebagai jalan masuk air dan garam mineral. Yang kedua yaitu jaringan korteks, letaknya daerah di sebelah dalam epidermis, berfungsi sebagai cadangan makanan. Yang ketiga yaitu endodermis, letaknya lapisan sebelah dalam korteks dan di luar perisikel yang berfungsi sebagai tempat untuk mengatur masuknya air tanah ke dalam pembuluh dan sebagai tempat menyimpan zat makanan. Yang keempat yaitu perisikel, di mana letaknya sebelah dalam lapisan endodermis yang berfungsi untuk membentuk cabang akar dan kambium gabus. Yang kelima yaitu xilem, yang terletak pada bagian tengah akar yang memiliki fungsi mengangkut air dan garam mineral dari tanah menuju ke daun. Yang keenam, floem, yang terletak di antara jari-jari yang dibentuk oleh xilem, memiliki fungsi mengangkut zat makanan yang dibuat daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Yang terakhir yaitu empulur, yang terletak pada bagian tengah di antara bangunan bentuk bintang di dalam xilem, memiliki fungsi menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya yaitu anatomi dari batang. Batang. Batang tumbuhan sirih tersusun oleh bermacam-macam jaringan dengan fungsi tertentu.
Di sini saya akan menjelaskan macam-macam jaringan pada tumbuhan sirih, letak dan fungsinya. Yang pertama yaitu lapisan epidermis. Lapisan epidermis terletak paling luar dari organ batang. Epidermis terdiri atas lapis sel yang dinding selnya sudah mengalami penebalan yang disebut kutikula. Lapisan kutikula ini berfungsi untuk melindungi batang terhadap kekeringan. Sel-sel epidermis biasanya berbentuk rektangular dan tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel. Nah, susunan ini menyebabkan terjadinya pengurangan transpirasi dan melindungi jaringan di sebelah dalamnya dari kerusakan dan serangan hama. Pada beberapa jenis tumbuhan, di sebelah dalam dari epidermis batang dijumpai satu atau beberapa lapis sel yang berasal dari inisial yang tidak sama dengan epidermis yang disebut hipodermis. Struktur hipodermis ini berbeda dengan sel-sel penyusun korteks. Epidermis dapat mengalami diferensiasi membentuk derivat epidermis antara lain yaitu stomata, trikoma, dan lain-lain. Yang kedua yaitu korteks. Korteks terdiri atas kolenkim yang susunnya berdesakan rapat dan parenkim longgar dengan banyak ruang antar sel. Pada beberapa tumbuhan, parenkim korteks bagian tepi mengandung kloroplas sehingga mampu mengadakan proses fotosintesis. Parenkim ini disebut klorenkim. Yang ketiga yaitu endodermis. Endodermis sering disebut juga phloeterma atau saring amilum karena banyak berisi butir-butir amilum. Pada beberapa tumbuhan, phloeterma mengalami penebalan membentuk pita Kaspari. Endodermis terdiri atas satu lapisan sel saja dan berfungsi sebagai pemisah antara korteks dan silinder pusat. Yang keempat yaitu silinder pusat atau stele. Merupakan lapisan terdalam dari batang. Lapis terluar dari stele disebut perisikal atau perikambium. Ikatan pembuluh pada stele batang dikotil disebut tipe kolateral terbuka dengan xilem di sebelah dalam dan floem di sebelah luar serta dibatasi oleh kambium di antara keduanya. Lapisan silinder pusat ini terdiri atas dua bagian yaitu perisikal dan berkas pengangkut. Yang terakhir yaitu anatomi dari daun. Daun pada tumbuhan sirih bersifat dorsiventral yaitu memiliki permukaan atas atau adaksial dan bawah atau abaksial yang berbeda secara morfologis. Nah, jaringan-jaringan pada daun yang pertama yaitu epidermis terdiri dari satu lapis sel berbentuk persegi, dinding terluarnya ditutupi oleh kutikula dan tidak mengandung kloroplas. Beberapa stomata jika ada dapat ditemui pada epidermis atas. Yang kedua yaitu mesofil pelisade. Terletak persis di bawah epidermis atas dan terdiri dari satu atau lebih lapisan yang agak sempit, sel-sel berdinding tipis yang sangat berdekatan. Sel-sel persegi memanjang ke arah epidermis. Masing-masing sel ini terdiri dari banyak kloroplas. Ada sistem yang telah terbentuk dari ruang antar sel melalui jaringan ini. Yang ketiga yaitu mesofil bunga karang. Terdiri dari sel berdinding tipis, longgar, bentuk tidak teratur, di mana banyak ruang antar sel. Kloroplas ada dalam sel-sel ini, tapi dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan sel pelisade. Yang keempat yaitu epidermis bawah, serupa dalam struktur permukaan atas tapi memiliki banyak stomata. Tiap pori stomata terbuka ke arah ruang antar sel besar yang disebut ruang substomata atau cavity. Yang terakhir yaitu sistem vaskular. Potongan ke arah daerah midrib menunjukkan bentuk xilem seperti bulan sabit ke arah permukaan atas daun dan floem ke arah permukaan bawah. Di atas dan di bawah benang vaskular, di sebelah epidermis atas dan bawah, jaringan mesofil digantikan oleh sel-sel kolenkim yang meningkatkan kekuatan mekanis daun. Yang terakhir yaitu kandungan kimia dari tanaman sirih. Kandungan kimia daun sirih antara lain terdiri atas saponin. Saponin ini berfungsi sebagai antimikroba untuk melawan bakteri, kuman, dan virus. Yang kedua yaitu flavonoid. Flavonoid memiliki fungsi untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah,
bersifat sebagai antiseptik, anti kanker, antiinflamasi, dan antioksidan. Yang ketiga, tanin. Tanin memiliki fungsi sebagai antimikroba untuk melawan bakteri, kuman, dan virus sama seperti saponin. Yang keempat, minyak atsiri 1-4,2% yang memiliki fungsi untuk memberikan aromaterapi dan dijadikan bahan baku untuk membuat berbagai produk kesehatan. Yang kelima, alkaloid. Alkaloid memiliki fungsi sama seperti flavonoid, yaitu menurunkan kadar glukosa dalam darah, bersifat sebagai antiseptik, anti kanker, antiinflamasi, dan antioksidan. Dan yang terakhir yaitu karvakol dan eugenol yang memiliki fungsi sebagai senyawa dan desinfektan, anti jamur, dan dijadikan sebagai obat analgesia. Demikianlah video presentasi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. See you on next